Antonius dari Padua. Antonius dilahirkan pada tahun 1195 di Lisbon, tepatnya di Portugis, dengan nama Fernando. Ia adalah putra tunggal pasangan Martin dan Maria Bulhom dari keluarga terpandang di kotanya. Fernando seorang anak yang cerdas, hatinya lurus tetapi keras. Orang tuanya sangat ingin agar kelak anaknya menjadi seorang terkenal. Pada saat usianya 11 tahun, kedua orang tuanya meninggal dunia, sehingga Fernando kecil menjadi yatim piatu. Ia diasuh oleh pamannya yang sangat memajukannya. Pada usia 15 tahun, Fernando merasa terpanggil untuk menjadi seorang imam. Meskipun pamannya menentang dengan keras. Toh pada akhirnya Fernando diizinkan juga masuk biara. Biaranya Santo Agustinus di Lisbon. 2 tahun kemudian Fernando ditugaskan belajar di Coimbra. 9 tahun di Universitas Coimbra, Fernando belajar dengan tekun. Ia menjalani persahabatan dengan para pengikut Santo Fransiskus dari Assisi. Jenazah 5 martir dari Ordo Fransiskus dikirim dari Maroko untuk disemayamkan di biaranya. Kelima imam Ordo Fransiskus itu Santo Bertrand, Otto, Petrus, Accursius, dan Ainto, yang dengan gigih mewartakan Injil sehingga mereka didera dan dipenggal di Maroko. Jiwa muda Fernando bergerak. Tiba-tiba ia bangkit. Buku yang tengah dipelajarinya itu ditutupnya seraya berkata, "Teman-temanku telah mati demi Tuhan. Apakah aku akan duduk terus mempelajari buku?" Kemudian Fernando memutuskan untuk bergabung dengan Ordo Fransiskus Assisi, atau bisa disebut OFM, Ordo Saudara-saudara Dina. Dengan tujuannya agar dapat segera ditugaskan ke Maroko, supaya ia pun juga dapat menjadi saksi sekaligus martir Kristus. Fernando diterima di Ordo Fransiskus dengan nama Antonius. Sayang sekali, begitu tiba di Maroko, Antonius jatuh sakit sehingga terpaksa pulang kembali. 9 tahun lamanya Antonius berkhotbah, mempertobatkan banyak orang dan melakukan banyak mukjizat di Prancis tentunya, Sisilia, serta Italia. Ia seorang pengkhotbah yang ulung. Kemanapun ia pergi, orang banyak datang berdayung-dayung untuk mendengarkan khotbahnya. Menurut legenda, bahkan ikan-ikan di danau pun bersembulan keluar untuk mendengarkan khotbahnya. Antonius begitu bersemangat dalam mewartakan Injil, sehingga ia sering lupa makan dan kurang istirahat. Karena itu, ia jatuh sakit dan meninggal dunia di Arsela, dekat dengan Padua. Pada tanggal 13 Juni 1231, dalam usianya yang ke-36 tahun, jenazahnya disemayamkan di gereja Santa Perawan Maria di Padua.
Setahun kemudian, ia dimaklumkan sebagai santo atau oleh Paus Gregorius yang ke-9. Pesta Santo Antonius dirayakan pada setiap tanggal 13 Juni. Mengapa Santo Antonius digambarkan memeluk kanak-kanak Yesus? Pada suatu hari, Santo Antonius bermalam di rumah seorang temannya. Namanya Lord of Coldthorpe. Santo Antonius berdoa dengan kusuk sehingga larut malam. Tiba-tiba ruangan kamarnya dipenuhi oleh sinar yang sangat terang. Lebih terang dari sinar matahari. Kemudian Yesus menampakkan diri kepada Santo Antonius di dalam rupa seorang anak kecil. Lalu melihat sinar gemerlang keluar dari cahaya pintu kamar Antonius. Merasa heran, temannya itu mengintip melalui lubang kecil. Ia melihat seorang anak kecil yang elok. Parasnya sedang berdiri di atas buku sambil memeluk leher Santo Antonius dengan kedua belah tangannya. Ketika Santo Antonius membuka pintu kamar dengan mendapati temannya tadi, ia berpapasan agar temannya itu tidak menceritakan apapun yang dia lihat pada siapapun yang selama ini masih hidup. Ada pertanyaan lagi di sini. Mengapa Santo Antonius digambarkan memeluk kitab suci? Santo Antonius mengenal, mencintai, dan mewartakan sabda Allah. Dengan begitu, baik sesungguhnya Santo Antonius begitu terdidik dan ahli dalam kitab suci, hingga Paus Pius yang ke-12 memaklumkannya bagi doktor evangelis atau doktor kitab suci. Mengapa Santo Antonius dimohon pertolongannya menemukan barang-barang yang hilang? Pernahkah kamu kehilangan barang-barang yang mempunyai nilai sentimental? Seperti misalnya cincin, mainan kesayangan, gelang, atau bahkan binatang peliharaan. Sudahkah kamu mencarinya kemana-mana dan tidak dapat menemukannya kembali? Ya, kalau begitu kamu mohon pertolongan sama Santo Antonius dari Padua, santo pelindung barang-barang yang hilang atau dicuri. Santo Antonius diangkat menjadi santo pelindung barang-barang yang hilang ataupun dicuri karena pengalaman hidupnya. Santo Antonius mempunyai sebuah buku Mazmur yang sangat berarti baginya. Dalam buku Mazmurnya itu, ia mencoretkan catatan-catatan atau komentar-komentar yang dipergunakannya untuk mengajar murid-muridnya di Ordo Fransiskus. Seorang novis, yaitu seorang biarawan yang sedang menjalani masa percobaan, mulai bosan dengan kehidupan religius biara. Karenanya, ia memutuskan untuk melarikan diri. Ia pergi dengan membawa serta buku Mazmur Antonius. Ketika Santo Antonius menyadari bahwa bukunya telah hilang, ia menjadi sangat sedih. Santo Antonius berdoa dengan sangat agar buku Mazmurnya segera diketemukan atau dikembalikan kepadanya. Tuhan menjawab doa Santo Antonius. Novis yang telah mencuri bukunya itu merasa tidak tenang jiwanya, sehingga akhirnya ia mengembalikan buku Mazmur itu kepada Santo Antonius. Santo Antonius memaafkan segala perbuatan novis itu, bahkan diterima kembali di biara. Jadi,
Mulai sekarang, kalau kalian kehilangan sesuatu, mintalah bantuan pada Santo Antonius dari Padua dan tunggu apa yang akan terjadi. Novena Santo Antonius dari Padua. Santo Antonius dari Padua yang sangat terkenal dengan perbuatan ajaibnya adalah dari Ordo Fransiskan. Dalam kehidupan yang singkat itu, meninggalnya pada usia 36 tahun. Banyak sekali mukjizat yang terjadi karena perantaranya. Ia dicintai dan terkenal sebagai pembuat mukjizat dari Allah. Ia dikenal karena karyanya di antara para orang miskin, dan walaupun dia terpelajar, dia sering berbicara dengan kata-kata sangat sederhana namun penuh kuasa dan kasih. Begitu teman-teman untuk kisah ataupun sekilas tentang Santo Antonius dari Padua. Terima kasih dan berkah dalam.